selanjutnya Bu Ernawati Z. Mana Bu Ernawati? Bismillah. Mau berangkat. Itu namanya cleaner hati ya, sebelum keluar, sebelum berangkat. Ya, kalau bisa sebelum keluar rumah dibersihkan hatinya, cleanernya. Jadi jangan cuma pakai cleaner wajah dan kulit, ya. Pakai cleaner hati juga. Mulai. Hehe, ketutup mic-nya. Buka lagi. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu baca Ya atau Allah, hafal? ya Allah, berilah diriku ketakwaan dan sucikanlah ia dari keburukan karena engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Bagus, mantap. Ini kayak gadis Minang masih kecil baru keluar dari madrasah. Mau tugas Ustadz? Oh, tugasnya. Tugas kemana? Iya, ke lapas Ustadz, lapas Pondok Bambu. Oh, apa tugasnya di sana? Motivator Ustadz, motivator. Buat ibu-ibu ya? Iya, buat Perempuan? ibu-ibu. Iya, WB. Hmm, Wanita binaan Ustadz. Doain Ustadz. Banyak LGBT Ustadz. banyak LGBT ya? Iya. Oh, kejadian di dalam ya? Iya Ustadz. Iya, 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 iya. Berarti sebetulnya juga dia bukan apa namanya istilahnya? Kalau laki-laki kan gay, kalau Iya, perempuan mereka lesbi. lesbi. Iya. Sebetulnya bukan lesbi ya, tapi karena lingkungan kali ya. Iya Ustadz. Nah, akhirnya melakukan hal itu. Nah, dikasih tahu ya tentang ancaman dosanya ya, Iya Ustadz. agar para korban ini bisa selamat. Ya, baik. Kemarin Ustadz Osbah Farid mengatakan tolong katanya diruqyah aja gitu. Diruqyah mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Iya, ya perlu diruqyah juga, tetapi ruqyah itu kan sebagai pembebas awal ya. Iya. Kalau perilaku, katakanlah ada jin khusus yang memang melekat padanya memang ada gitu ya. Iya. Namun habit mereka juga harus dibentuk ya. Tetapi ya semoga Allah mudahkan lah ya perjalanan. Amin Ustadz. Amin. Terima kasih. Iya sama-sama. Sama-sama Ustadz. Ya, Andirina Tacening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya Ustadz, sebenarnya sih udah diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wasakkiha anta khairum man sakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, tanamkanlah dalam hatiku rasa takwa yang dalam. Anta mansakah engkaulah, bersihkanlah hatiku ya Allah, dan engkaulah sebaik-baiknya pembersih hati, penyuci hati. Bagus ya. Ustadz, hari ini juga saya mungkin setelah ini mau izin, kami ada program dari Liko kami, hijaukan bumi Allah, menanam di bumi, panen di langit. Jadi program tahunan menghijaukan pondok pesantren yang ada di sekitar sini, Ustadz. Bentuknya pohon apa? Hari ini kita menanam 100 pohon, ada mangga golek madu, ada harum manis, ada nangka, dan sirsak, Ustadz. Mantap. Benihnya dari sendiri, beli? Dari donasi teman-teman, Ustadz. Maksudnya membeli bibitnya? Iya, Ustadz, beli bibit, kemudian kita pesan media tanam. Nah, hari ini kita mengajak relawan untuk menanam. Kemudian besok acara pas pengajian hari Jumat itu
teman-teman pulang juga kita titipkan 1 bibit Ustadz untuk ditanam di lingkungannya. Bagus, bagus. Kalau bisa yang Mohon sudah doanya. aja yang unggul ya bibitnya ya. Iya Ustadz, alhamdulillah kita mulai tahun 2023, 2019 pertama udah panen di Pondok Putra Ustadz Imam Syafi'i. Kemudian 2023 kita tanam pohon mangga belimbing buah dengan jambu biji merah itu. Alhamdulillah udah panen tahun ini Ustadz, alhamdulillah. Tahun keberapa itu? Yang itu tahun kedua penanaman Ustadz, yang 2023 Desember. Setiap Desember Ustadz, karena Desember itu kan mulai hujan datang ya Ustadz. Jadi Musim tanam sekarang ya. ya musim tanam Ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan minta doanya semua jamaah, semoga kita bisa menghijaukan bumi Allah, Iya, amin. bersedekah dengan tanaman. Amin. Syukran Ustadz. Oh ya Ustadz, ada doa yang akhir-akhir ini tuh saya sering suka sekali bacanya, yang dulu pernah Ustadz ajarin. Allahumma fatiras samawati wal ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wal hikni bisolihin. Itu doa Nabi Yusuf. Boleh nggak itu digandengkan dengan Robbana Atina Ustadz? Boleh. Boleh ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Syukran semuanya. Assalamualaikum. Kenapa mancing-mancing pakai mawar? Saya jadi sasaran gara-gara. Selalu berdoa Ustadz, semoga ada lemparan mawar, ada hand body, atau ada lip gloss yang wangi mawar. Nah, ini mancing-mancing ini. Soalnya Ustadz kan produk mawar yang paling bagus itu body shop kan, kita nggak boleh lagi pakai body shop. Kenapa? Kan berafiliasi dengan Israel Ustadz. Iya. Iya Ustadz, jadi parfum yang bau mawarnya yang paling enak itu kan body shop, hand body-nya juga. Cuman sekarang udah nggak boleh, haram hukumnya. Botol kecil susah saya semprot-semprot kalau ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah itu dia tuh Ustadz. Nah itu, ini segini paling dikasih 3 tetes ini. Dan ini masih 400 mili gitu. Tes sudah semprot lagi. Gitu. Jadi banyak. Iya Ustadz. Gitu. Jadi obat ngantuk biasanya. Kalau lagi capek, saya kan tempat kerja di sini juga. Jadi kalau lagi iseng ya begitu. Baik kalau gitu. Iya, pamit Ustadz, udah dijemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah selanjutnya doa yang kemarin. Saya mau dengar apa sudah hafal. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku jalanku yang lurus, yang terbimbing menuju perjumpaan denganmu. Waqini, dan proteklah aku, lindungilah aku, syarra nafsi, dari kejahatan diriku. An-nafsul ammarah bisu maksudnya di sini ya. Lindungilah diriku dari nafsul ammarah bisu. Ya waqini syarra nafsi. Gitu. Baik. Coba saya mau dengar sudah hafal apa belum kemarin? Tirta Santi. Doa dan terjemahan agar diilhamkan oleh Allah selalu jalan lurusnya dan dilindungi dari nafsul ammarah bisu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku tuntunan dan lindungilah aku dari hawa nafsu. Iya. Dari kejahatan. Dari kejahatan hawa nafsu. Syukron Ustaz. Di sini ya. Baik. Coba ulangi Bu Winwin, mungkin sudah hafal juga. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku jalanku dan lindungilah aku dari
kejahatan nafsul ammarah bisu. Silakan Bu Winwin. Pendek kok doanya, dibuka mic-nya. Allahumma, saya bimbing nggak apa-apa, jangan khawatir. Allahumma alhimni rusdi wa nafsi waqini wakini syarra nafsi. syarro nafsi. Bagus. Ya Allah, ilhamkanlah kepada hamba jalan yang lurus dan jauhkanlah dari penyakit nafsuku sendiri. Saya Pak Ustaz, ada catatannya lupa. Iya. Allahu Akbar, kayak mananya? Aduh, ampun. Iya. Sudah Pak, ya sudah Pak itu Pak. Iya. Baik. Coba Ajo Mario diulangi doanya, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhimni rusdi wa qini syarra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni syarra nafsi. Ya Allah, Ya. ya Allah, ilhamkan kepada kami petunjuk dan lindungilah kami dari kejahatan diri. Boleh. Jadi ada yang membacanya, ada yang riwayatnya begini, Allahumma alhimni nafsi wa qini. Ada juga wa a'izni min syarri nafsi. Ada yang begitu. Jadi boleh. Wa qini syarra nafsi dan juga wa a'izni syarra nafsi. Nah inilah yang harus dirasakan oleh orang yang bertobat kalau dia sudah tahu sumber semua persoalan dirinya adalah hawa nafsunya, maka dia harus melihat lebih dalam lagi dan menemukan lebih dalam lagi bahwa ternyata sifat ammarah bisu itu membawa kepada kejahilan dan kezaliman. Kejahilan disembuhkan dengan ilmu yang bermanfaat, kezaliman dikeluarkan dengan amal-amal saleh. Dan untuk seperti itu kita harus selalu bermohon kepada Allah. Nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Boleh juga ditambah lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Boleh ditambah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini semua doa-doa untuk hati ya, proteksi hati. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepadamu dan labuhkanlah cinta kami ke dalam hati orang-orang yang telah mencintaimu, dan cintakan pula hati kami kepada amalan-amalan yang mendekatkan pada cintamu. Semua terkait dengan hati ini perlu kita temukan ilmunya, terutama doa-doa itu semua. Dan paling penting sadarilah bahwa walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Di dalam surat An-Nur ayat 21, ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau memang kamu sudah beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dan barang siapa yang ikut langkah-langkah setan, ketahuilah sesungguhnya dia menyuruh kepada yang keji dan mungkar. Nah, bagi yang sudah merasa ada pengaruh-pengaruh setan di dalam hatinya, baik itu emosi, syahwat, atau keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan buruk pada dirinya, ingatlah, kamu tidak akan pernah bisa bersih dari itu semua kalau bukan karena fadl dan rahmat dari Allah Ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalau sekiranya bukan karena fadlullah wa rahmatuh, kalau bukan karena keutamaan dari Allah, bonus dari Allah untuk kamu, dan bukan karena rahmatnya semata-mata, dan kamu cuma mengandalkan ikhtiarmu, kamu tidak akan pernah bisa bersih dari itu semua. Ya, hatimu tidak akan pernah bisa bersih dari semua intervensi setan di dalamnya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Abadan. Artinya tidak ada ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk membersihkannya. Kalau kemarin usai saya taruh kelingking saya di tinta, saya cepat-cepat pulang ya. Saya biarkan sabun di situ, baru kemudian saya kerik-kerik bisa hilang. Itu kalau ngilangin tinta di jari tapi mengotori, menghilangkan kotoran hati berupa al-jahl wal zulm, tidak bisa. Tidak bisa. Cuma Allah yang bisa melakukannya. Ya. Cuma Allah. Meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, kalau bukan Allah, maka tidak mungkin kamu bisa bersih. Dan orang-orang yang ditolong oleh Allah lalu dibersihkan hatinya dari kezaliman dan kejahilan, dialah orang paling beruntung sebetulnya. Itulah tekanan tobat pada hari ini yang sebetulnya juga sudah saya sampaikan kemarin lah. Kemarin saya ingin mengulangi, menekannya kembali karena ingin ngecek apakah sudah hafal doa-doanya itu. Jangan diremehkan doa ini. Ya, jangan. Susah membersihkannya. Kalau ada gedung lantainya 250 lantai, lalu Anda saya tugaskan ngelap kaca di lantai 200-nya. Wah, susah ya. Tapi masih ada teknologi kan ya? Masih ada teknologi yang bisa membantu bagaimana ngelapnya. Tapi kalau hati, orang bilang dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Kenapa? Susah untuk membersihkannya. Ya, kita pun cuma bisa berkata ada sisi alam bawah sadar yang sering mempengaruhi kita dan banyak mempengaruhi kita. Nah, siapa yang bisa membersihkan alam bawah sadarnya? Katanya, kadang pada alam bawah sadar manusia itu ada 6.000 pengaruh. Ya, ada 6.000 baik keinginan, tujuan, apa saja campur aduk. Yang tanpa disadari, manusia sering sekali pengaruh-pengaruhnya itu didominasi oleh alam bawah sadarnya. Pertanyaannya, 6.000 betikan bersitan hati dan bercampur dengan yang kotor. Bagaimana membersihkannya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bersih itu langsung. Kalau kita yakin. Nah, sesudah bersih, bagaimana langkah ke depan agar kita lurus? Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Jalan. Ketika di perjalanan seringkali setan jegat dan bikin persimpangan-persimpangan lain. Minta sama Allah.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan bagaimana caranya supaya lebih cepat lagi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta begitu. Minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagai booster hati agar hati senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah dan terus mencari ridho dan cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika, atau Allahumma habib ilainal iman. Tuh minta sama Allah. Cintakanlah hati kami pada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskanlah iman di dalam hati kami. Artinya kita meminta agar hiasan hati kita adalah iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikanlah ya Allah hati kami kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang telah mendapatkan bimbingan jalan darimu. Alhamdulillah, sering minta kepada Allah seperti itu ya. Artinya taubat Anda sudah diterima dan taubat Anda membuahkan hasil yang istimewa. Artinya bukan Anda yang saja merasa beruntung dan berbahagia, tapi Allah pun berbahagia. Dan momen Allah berbahagia ini bagi orang-orang beriman adalah momen-momen yang sangat hebat. Ya, karena ketika Allah berbahagia dengan perbuatan kita dengan bertobat, berarti Allah akan melimpahkan lebih banyak lagi rahmatnya, keberkahannya, cintanya, dan ridhonya. Otomatis maghfirahnya sudah mendahului semuanya. Baiklah seluruh jamaah KSP yang berbahagia, yang punya gaya 1, gaya 2, gaya 3, gaya 4, gaya 5, sampai gaya 100. Masih ada nggak orangnya? Kayaknya udah nggak ada tuh. Masih ada. Senyum dong. Alhamdulillah. Ya, seperti Mbak Nur Aini yang senyum, nggak boleh sedih-sedih ya. Jodoh pasti datang dan ada ya. Kan prinsipnya satu. Prinsip jodoh itu satu. Dengerin. At-tayyibuna, laki-laki baik itu, lit-tayyibati, miliknya perempuan yang baik. Jadi siapa di sini subjek, siapa objek? Saya ulangi. Siapa subjek, siapa objek? At-tayyibuna, laki-laki yang baik-baik, li, milik, ya, lam litamlik ini. At-tayyibati, yang baik-baik, perempuan yang baik-baik. Siapa subjeknya di sini? Mbak Nur. Siapa subjeknya dan siapa objek pada ayat ini? Ini bawah. Buka mic-nya Mbak Nur. Siapa Ya, subjek, siapa objek? Tuh, subjeknya berarti perempuannya ya Ustadz. Ya iyalah. Ya, Perempuan. laki-lakinya sebagai objek. Ya. Doain ya Pak Ustadz. Hah? Mohon doanya. Iya. Semoga ya. Nangis Ustadz kalau diingetin itu. Tapi makasih Ustadz. Dia selalu percaya bahwa tadi ya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik kan Kebalik. Ustadz. Oh kebalik kok ya. Kamu Ya. kan siapa objek, siapa subjek. Ya Pak Ustadz. Apa yang iya? Perempuan yang baik untuk gimana Pak Ustadz? Kembali ke Pak Ustadz.
laki-laki yang baik Ya, untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. ya, jangan dibulak ya, Oh, gitu. jangan dibulak. Ya, Nggih, nah, Pak Ustadz. Nggih, ada yang makasih, Pak. senyum-senyum kamu yang berbahagia, yang lain ada yang senyum-senyum bahagia mendengarkan rumusan baru, kayaknya dapat rumusan baru, padahal udah lama emang salah ngomong aja. Iya, iya, Pak Perempuan itu Ustadz. baik terbalik, ya yang benar laki-laki itu disuruh berjuang jadi orang baik, nanti akan ditarik oleh perempuan yang baik, Baik. gitu Nggih. ya. Nggih, Pak Ustadz. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga Allah cinta, semoga Allah ridho kayak gitu Pak Ustadz. Tadi diingatkan Allah, lagi. Ya, setan tuh kalau nggoda ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang kita terus sok sedih, sok apa iya kayak gitu. betul betul sekali. Maka jangan Banyak banget diikuti yang ya harus bisikan-bisikan disyukuri. setan ya. Iya. Iya. Misalnya nih lagi kerja gitu kan, lagi kerja kemudian mau balik, ya Allah kenapa sendirian terus, yang lain ada yang gandeng gitu kan. Mungkin kamu ngeliat mobil truk gandeng, barangkali kamu lagi di depan motor gitu kan. Ya, Kok gandengan gitu ya Pak Ustadz ya, terkaca gandengan gitu ya Ustadz ya. truk aja gandeng kan, masa aku enggak gitu kan. Nanti akan gandengan pada waktunya kok Pak Ustadz ya. Akan cia-cia pada waktunya kan Pak Ustadz ya. Jadi mobil itu kan yang ada baknya di belakang. Nah, itu yang ada mesin itu perempuan. Oh, Jadi laki-laki cuma bak di belakang yang akan digandeng kan litoyibat. Jadi waktu kamu di motor ngeliat gitu kan, tuh kan truk aja gandengan masa aku enggak. Kalau motor jangan. Kalau motor gandengan berarti mogok. Ya, nah, ya motornya sendiri ya Ustadz ya. ya, kalau motor jangan gandengan itu tandanya mogok ya. Kan kalau motor ada yang dibonceng Pak Ustadz. Oh, yang dibawa. Iya, kamu berharap gitu ya. Ya udah, satu hari insya Allah kamu yang dibonceng ya. Amin, amin Pak Ustadz, mohon doanya. Ya, amin Amin, ya rabbal alamin. amin, Ya, amin. Semoga Allah mudahkan ya Pak Ustadz. Pengen sekali Pak Ustadz, besok ibu masih ada kayak gitu ya Pak Ustadz ya. iya 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 betul. Amin. Ya, Ya. kamu yang apa? Yang ekspresi kok yang lain senyum-senyum kenapa ya? Karena Lah obrolan kenapa ya Pak Ustadz ya? kita kok ada yang senyum-senyum gitu, gitu kayaknya senyum Mungkin mereka tersapu-sapu sih. mendoakan Pak Ustadz, ikut Waduh. mendoakan gitu berharapnya Pak Udah Ustadz ya. pokoknya jangan salah persepsi ya. Siapa Yes, subjek, siapa objek? subjeknya perempuannya, Hmm. kemudian objeknya laki-lakinya. Oke, jadi sebagai subjek harus bagaimana? Sebagai Harus subjek saya, pede, harus yakin, ya kan tinggal milih gandengan yang mana nih mau tak gandeng kan gitu. iya Pak Ustadz ya. Saya ya, Gandengan tinggal ya dari katanya baknya mana lagi yang memperbaiki diri, benar. Nanti kalau sama-sama sudah baik akan dipertemukan dalam versi terbaik itu ya Pak Ustadz ya. Betul, ya namanya tergandeng kan sama cocoknya itu nanti ya. Iya, Iya, baiklah. Pak Ustadz Jangan mohon sedih lagi doanya. ya. Nggak boleh Mm-mm. sedih. Kalau kamu sedih nih, yang lain nanti ikut nangis. Kalau sekarang karena kamu bahagia, tetangga sebelah senyum-senyum tersapu-sapu bersih itu. Aduh, tersipu-sipu dong Pak Ustadz. Terus tersapu-sapu nanti. Kalau tertipu malu kan terlalu lembut lah. Oh, Tersapu-sapu. Ya, baik Pak Ustadz. Mohon doanya. baik. Semoga Ya, Allah mudahkan ya Pak ya. Ustadz. Saya doa buat kamu, tapi buat semua juga yang senyum-senyum. Ada Oh, yang gitu. ada yang begini-begini gitu, nggak apa-apa. Saya doain semua. Karena walaupun dia begini, hatinya begini-gini juga Oh sebetulnya. iya, ya kadang-kadang ya tapi gini-gini gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Tidak kayak orang langsung India, ngomong kayak gitu orang ya. India. Ya, kihale, hacha, hacha, hacha. Nggak Pak Ustadz. Baik, kalau kamu senyum, insya Allah yang lain juga bahagia. Dan kamu nggak boleh sedih ya. Nggih, Ya, siap Pak jadilah Ustadz. Bahagia dan tergandeng, membahagiakan ya Pak Ustadz ya. jadilah tergandeng yang pede ya. Nggih, siap Pak Ustadz. Doanya nih Pak Ustadz. Amin.
Nah, semoga truknya itu yang mau menggandeng segera datang ya Pak Ustadz ya. Kan tergandengnya kamu tinggal Oh iya, janjian oh iya. nanti bakal kamu angkut gitu ya. Mbak Mbak Rina tuh senyum-senyum begini aja kayak orang khusyuk. Ya, Mbak Rina Gayatri lagi ikut mendoakan ya Mbak Rina ya. Kan kita nggak pernah tahu nih Pak Ustadz doa siapa nih yang lebih Dikabulkannya. ini Udah semua yang dikabulkan kalau di sini. Di sini orang amin dikabulkan. amin amin Ya Rabbal Alamin ya. amin amin Semuanya semoga jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Hatur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami. Kita berdoa yang mengaminkan si Kurnia. Awas kamu ya Kurnia. Ini doanya buat yang akhwat hari ini, bukan kamu. Kamu nggak Nah, dapat space di sini. Kamu harus diam kayak Pak Iqbal tuh diem aja. Ya, lagi walaupun kadang khusus. hatinya amin-amin juga, tapi takut sama tetangga sebelah mengaminkannya. Ya, Pak Ustadz, mohon doanya ini. Besok biar bisa ke Jogja ya Oke. Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Oh, pekan ini saya ke Surabaya, Oh, Surabaya, ke Lamongan, Sabtu Ahad besok. Ya, ini Pak Ustadz. Terus saya itu kan ke Jogja lagi nih Pak Ustadz. Ajak ya rombongan Jogja ibu-ibu lagi. cantik, solihah itu Pak Ustadz. Ya, baik kalau gitu mari kita lanjutkan zikir dan munajat kita. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ta'ala matur suwun saged ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين